Bagaimana kalau di APBDes-nya belum ada kegiatan terkait pengisian perangkat desa? Misalnya, kalau soal bocor itu siapa yang nanggung? Itu harus dicantumkan. Oleh Mas Bupati, ADD-nya ditambah lagi total sekitar 7M untuk seluruh desa. Karena nanti yang menjadi dasar dengan menyusun perdes perubahan APBDes itu adalah perdes perubahan RKP desa. Misalnya di APBDes yang belum ada tadi, silakan PAPBDes mendahului. Kalau bisa bulan Juni itu dengan sudah mulai untuk ke tahap penetapan APBDes. Tim pengangkatan perangkat desa itu di dalam tim itu ada PKA, ya ada yang menjadi PKA, ada juga yang menjadikan dia fungsi TPK. Tapi ini harus orang yang berbeda. Mau minta soal yang bagaimana ke penyedia itu kan kewenangan desa. Mau yang susah banget, monggo. Mau yang gampang-gampang saja, monggo. Itu semua tergantung masing-masing desa. Tanggal berapa atau hamil berapa atau kapan soal ini harus sudah sampai di desa. Polisi Pak Camat kedua, Pak atau yang mewakili Pak Camat Jatirogo, Pak Camat Bangilan, Pak Camat Banjar atau yang mewakili. Bapak Ibu, seharusnya kami di Dinsos tidak sosialisasi itu tidak apa-apa, kan gitu ya, kan kewenangannya di kecamatan sama desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah penyusunan APBDes ya. Untuk tadi sudah disampaikan, sudah ditanyakan kalau di APBDes-nya tidak ada dan sebagainya. Yang namanya pelaksanaan kegiatan di desa itu tidak lepas dari yang namanya anggaran desa. Ya. Bapak Ibu kira-kira butuh uang nggak sih untuk pengisian perangkat desa? Saya kira sudah tidak butuh uang dari APBDes. Masih butuh ya. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kabar gembiranya oleh Mas Bupati, ADD-nya ditambah lagi total sekitar 7M untuk seluruh desa. Nah, kisaran penambahannya nanti sesuai dengan formulasi yang ada gitu Bapak Ibu. Jadi penambahannya tiap desa itu nanti akan berbeda-beda tergantung indikator masing-masing desa tersebut. Nah, untungnya kok dilalai ngaten ya. Pas pengisian perangkat desa kan gitu. Perencanaan pengelolaan keuangan desa definisinya pasti sudah hafal. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan. Pengelolaan keuangan desa mulai apa saja Bapak Ibu? Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sudah itu toh, 4 itu. Nah, pengisian perangkat masuk ke kegiatan apa ya Bapak Ibu? Nah, lupa kegiatannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Monggo dicek sudah sesuai atau belum kode kegiatan yang digunakan untuk pengisian perangkat desa. Insya Allah di kode 1.4.10 dukungan pelaksanaan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD. Jadi 1 di sana. Mohon dicek. Pengisian perangkat desa itu semuanya masuk belanja barang dan jasa. Tidak ada yang belanja modal, juga tidak ada yang belanja pegawai. Apalagi belanja tak terduga. Pembiayaan, oke. Nah, tadi ada yang bertanya Bapak Ibu, bagaimana kalau di APBDes-nya belum ada kegiatan terkait pengisian perangkat desa? Kita lihat di RKP-nya itu sudah ada atau belum?
Kalau di RKP-nya sudah ada, berarti jenengan langsung masuk ke fase perubahan perdes APBDes. Tapi jika RKP-nya di RKP tahun 2023 ini tidak ada kegiatan pengisian perangkat desa, maka RKP-nya harus disesuaikan dulu, harus diubah dulu. Saya yakin panjenengan sudah dicek oleh inspektorat. Inspektorat itu sekarang ngeceknya rigid, mulai dari RPJM, RKP, dan APBD. Kegiatannya harus runtut, ada semua. Nah, di RKP ini hanya ada 2 jenis perubahan. Yang pertama karena peristiwa khusus, yang kedua ada perubahan mendasar atas kebijakan. Anggap saja pengisian ini perubahan kebijakan yang mendasar ya, karena harus diisi maksimal 2 bulan setelah jabatan itu kosong. Untuk mekanismenya, yang pertama kepala desa menyelenggarakan musdes perencanaan pembangunan desa, biasa musrenbangdes untuk perubahan. Kemudian perubahannya itu disepakati dalam musdes perencanaan, artinya jenengan harus menganggarkan lagi di kode perencanaan pembangunan desa, ada perubahan RKP desa. Kemudian RKP itu ditetapkan menjadi perdes, dan setelah perdes RKP jadi, jenengan baru bisa melangkah ke perdes perubahan APBDes. Karena nanti yang menjadi dasar jenengan menyusun perdes perubahan APBDes itu adalah perdes perubahan RKP desa. Itu tadi kondisi yang pertama gitu. Perubahan anggaran. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kabid bahwa perubahan perdes itu dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Kalau nanti panjenengan misalnya di APBDes yang belum ada tadi, silahkan PAPBDes mendahului. Kalau bisa bulan Juni itu jenengan sudah mulai untuk ke tahap penetapan APBDes maksimal bulan Juli, karena jenengan sudah masuk tahapan itu 26 Juni itu sudah mulai pembukaan kalau di jadwal ya, kalau yang sesuai jadwal, kalau yang minta sama-sama Juni sudah mulai proses, maksimal Juli bulan 7. Nah, kemudian, kalau misalnya tadi sudah cukup, anggarannya sudah cukup, tapi setelah kami cermati Bapak Ibu, masih ada ekspresi di beberapa RAB, rancangan anggaran biaya, itu yang belum sesuai dengan mekanisme yang saat ini. Ada desa yang misalnya ini punya estimasi 5 lowongan, tapi dia untuk penyusunan naskah hanya 10 juta. Nah, kalau misalnya dia ingin menggunakan pihak ketiga loh ya, untuk pembuatan naskah, tolong ini ditambahi karena tadi estimasi ya, kita estimasi yang sudah paparan ke panjenengan mungkin kan 1 lowongan itu 1 sampai 2 lowongan 10 juta. Jadi minimal kalau 5 lowongan berarti kan anggap saja 30 juta. Itu untuk penyusunan naskah saja. Nah, nanti di RAP itu harus dirinci lagi. Di dalam RAP-nya ada honor tim. Tadi sudah dijelaskan deh, tim pengisian perangkat desa itu jadi apa saja. Ada PKA-nya masuk tim juga. Kemudian TPK-nya diambilkan dari tim juga, gitu ya. Kemudian untuk yang perubahan perkades, Bapak Ibu, jika tadi butuh pergeseran saja, tidak butuh menambah anggaran atau tidak perlu mengurangi kegiatan yang lain, yang dari ADD, otomatis ini kan jenengan memasukkan ADD tambahan juga. Nah, kalau misalnya jenengan tidak mau mengubah kegiatan yang lain, masukkan saja di kegiatan pengisian perangkat desa. Nah, dari
perubahan Perkades ini tetap dilaporkan kepada BPD, tapi di sana tidak ada rapat-rapat yang melibatkan yang mengharuskan minta rekom dan sebagainya. Hanya setelah perubahan Perkades itu dilaporkan kepada Bapak Ibu di BPD. Nah, perencanaan sudah ada anggarannya, tinggal melaksanakan. Pelaksanaannya tetap ada DPA, menyusun DPA sudah ya, DPA, RKA dan sebagainya. Kalau perencanaan kegiatan dan anggaran dan pengadaan barang dirumuskan pada saat penyusunan RKP desa. Jadi perencanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang jasa di desa dirumuskan pada saat penyusunan RKP, di mana penyusunan RKP itu sudah muncul kegiatannya sebenarnya. Kemudian di tahap RKP itu juga sebenarnya sudah ada TPK-nya, tapi TPK ini masih bisa berganti dalam hal mungkin dia tidak bisa mengikuti atau tidak berkehendak untuk menjadi TPK kegiatan itu. Persiapan pelaksanaan kegiatan, di sana ada penetapan PKA TPK. PKA dan TPK itu ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Kemudian penyusunan DPA, penyusunan RAK Desa oleh bendahara, dan persiapan pengadaan. Nah, langsung ke pengadaan saja ya. Pengadaan barang dan jasa. Tadi ada swakelola, ada penyedia. Kami tidak meminta jenengan pakai penyedia atau harus swakelola, tapi kan desa itu mengutamakan swakelola. Tapi di mana swakelola itu ada yang membutuhkan penyedia. Jenengan membutuhkan penyedia untuk pembuatan naskah. Cetak jenengan pakai percetakan atau ngeprint ya Mbak? Percetakan. Nah, di sini Kasih Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan swakelola, di mana ada jadwal, ada rencana penggunaan dan sebagainya. Kemudian Kasih Kaur ini menyampaikan kebutuhannya kepada TPK untuk melaksanakan pengadaan. Jadi yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu adalah TPK. PKA itu hanya membuat list. Saya butuhnya misalnya cetak itu seperti ini speknya. Amplop, cetak berita acara. Kemudian saya butuh juga nanti ada tim pengisian perangkat desa. Saya nggak bisa nyusun naskah ujian sendiri, nggak sanggup. Saya butuh penyedia yang bisa membuat naskah ujian. Speknya seperti apa? Tadi dijelaskan harus rahasia, soalnya jumlahnya berapa. Kemudian nanti dicetak dengan model bagaimana, di lembar A4, F4, bobotnya setara SMA. Kemudian di situ ditambahkan juga ada soal tulis, ada soal untuk ujian praktek. Nanti ada soal cadangan dan sebagainya, itu nanti dituangkan, dibuat yang namanya KAK, kerangka acuan kerja. Yang membuat KAK itu adalah PKA, di mana PKA itu juga masuk dalam tim tim pengisian perangkat desa. Setelah membuat KAK, nanti ini kerangka acuan kerja. Di sana juga orang yang PKA ini juga punya HPS, harga perkiraan sendiri. Berapa sih kira-kira ongkos untuk membuat naskah ujian? Berapa sih ongkos untuk cetak surat atau berita acara? Berapa sih ongkos untuk sewa sound? Kan ada sendiri-sendiri, penyediaannya juga masing-masing. Pengadaan melalui penyedia, langsung kita bahas poin ke penyedia. Berdasarkan dokumen persiapan, tadi ada jadwal, ada KAK, ada HPS itu. PKA memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Mengutamakan penyedia dari desa setempat, tapi di sini tidak ada dari desa setempat. Kemudian dalam penyediaan dalam
Kalau penyedia memerlukan bahan alat material, diutamakan menggunakan alat dan bahan setempat. Ini sudah tidak ada. Yang penting di sana yang kedua persyarat administrasi penyedia ada surat izin usaha. Kalau di sana nanti ada badan hukum yang menaungi universitas atau pihak ketiga yang diajak kerjasama. Untuk melalui penyedia ini, Bapak Ibu ada 3 jenjang. Yang pertama pengadaan langsung, yang kedua permintaan penawaran, yang ketiga lelang. Kalau di Pergub yang dulu, Pergub kami yang tahun 2015, untuk pengadaan langsung ini 0 sampai dengan 50 juta. Tapi di peraturan LKPP, lembaga pengadaan barang dan jasa itu untuk pengadaan langsung hanya bisa, contohnya ini ya, 0 sampai 10 juta. Kemungkinan kita pakai itu. Kemudian yang kedua, permintaan penawaran. Permintaan penawaran ini untuk nilai 50 sampai atau 10 sampai dengan 200 juta. Kalau penawaran ini minimal dengan 2 penyedia. Misalnya ini, kalau di jenengan ada belanja atau pengadaan cetak, misalnya di atas 10 juta, atau pengadaan naskah misalnya di atas 10 juta, maka harus ada pembanding. Misalnya jenengan mau pakai Uniro, nggak bisa pakai Uniro saja, harus Uniro misalnya ada di Sunan Bonang, atau mau pakai UNER nanti harus ada pembandingnya UNESA, atau nanti mau pakai Brawijaya harus ada pembandingnya UNESA atau UNER, kan gitu. Harus ada 2 penyedia yang disurati. Bisa enggak untuk menyediakan barang jasa yang diminta. Kalau nanti pembelian langsung di bawah 10 juta, itu bisa langsung nyurati salah satu saja. Tapi kalau di atas 10 juta, nanti disarankan 2 penyedia. Kalau lelang saya rasa insya Allah tidak mungkin, karena lelang ini untuk pengadaan barang jasa di atas 200 juta. Ini saya bahas untuk pengadaan melalui penyedia. TPK mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian yang diundang berapa tadi Bapak Ibu penyedia? 2. Dua-duanya harus memasukkan surat penawaran kepadanya TPK. Kemudian ada negosiasi harga sampai sepakat berapa. Kemudian buat surat perintah kerja. Kemudian TPK mengumumkan penyedia dan sebagainya. Nah, ini kalau saya jelaskan begini saja, langsung saja ke contohnya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan yang pertama, tadi Kades sudah membentuk PKA, sudah membentuk juga tim pengangkatan perangkat desa, di mana tim pengangkatan perangkat desa itu di dalam tim itu ada PKA, ya, ada yang menjadi PKA, ada juga yang menjadikan dia fungsi TPK. Tapi ini harus orang yang berbeda ya, PKA dan TPK tidak boleh sama orangnya. Ya. Kemudian TPK ini misalnya tim pengangkatan butuh penyusunan naskah, maka PKA-nya membuat tadi KAK, HPS, termasuk di dalamnya ada spesifikasi dan sebagainya, nyurati TPK. Ini. Di sini adalah pelaksana kegiatan anggaran, nyurati TPK kegiatan untuk pengadaan naskah ujian perangkat desa tahun anggaran 2023. Ini misal contoh saja. Kalau misalnya nanti jenengan butuh cetak yang ada speknya, cetak berita acara, atau misalnya desa kok mau membuat naskah ujian sendiri, kan tidak boleh bocor itu. Harus ada pengamanan, ada spek-spek khusus, maka sama saja dibuat seperti ini. Percetakannya kepada untuk
percetakan naskah ujian. Kalau ini misalnya contohnya ini sementara untuk pengadaan naskah ujian perangkat desa. Di sini PKA minta tolong ke TPK untuk dibantu pengadaan naskah ujian. Lampirannya ada 2 berkas, yaitu RAP dari Siskudes dan KAK. Nah, ini KAK-nya. Di sana ada kebijakan umum, paket pekerjaan sana harus sudah diatur. Yang atur sudah PKA, bukan TPK. Jadi TPK itu tinggal mengimplementasikan apa yang diminta oleh PKA. Jadi yang tahu kegiatan alurnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, uangnya berapa, cukupnya apa, itu adalah PKA. Di sana juga harus sudah dijelaskan spesifikasi teknisnya. Kalau di sini kita buat contoh naskah ujian tulis, di sini sudah tertulis kali 25 soal, bobot 0,6 dan sebagainya. Sini sudah ada harga satuan dan jumlah harga. Nah, ini biasanya harga satuan itu diambil dari standar satuan harga di desa. Sehubungan dengan ini tidak ada di SBU maupun SSH, dengan harus mencantumkan referensi harga dari mungkin tadi kalau Jatirogo sudah ada universitas yang presentasi itu monggo dilampirkan. Itu untuk bukti dukung bahwa oh ini loh universitas ini 10 juta saya berdasarkan ini perkiraannya segini. Ini kan harga perkiraan saja, harga satuan. Kenapa? Karena di bawahnya nanti setelah ini sudah HPS diterima oleh TPK beserta RAP pengadaannya. Ini, nah maka ini kemudian ditindaklanjuti oleh TPK untuk membuat undangan pemasukan penawaran. Undangan pemasukan penawaran ini ditujukan ke 2 penyedia, misalnya. Nah, dari 2 penyedia itu, di sini dijelaskan juga ya paket pekerjaannya apa, nilai total targetnya berapa, sudah ada. Di sana ada jadwal kegiatannya. Kemudian ada RAB pelaksanaan kegiatannya. Setelah itu ada spesifikasi teknis barang yang diambil dari KAK dari yang disusun oleh PKA, pelaksana kegiatan anggaran. Untuk speknya monggo disesuaikan. Kalau di sini masih mengoperasikan aplikasi dan sebagainya itu kan semuanya kewenangan desa. Mau minta soal yang bagaimana ke penyedia itu kan kewenangan desa. Mau yang susah banget monggo, mau yang gampang-gampang saja monggo. Itu semua tergantung masing-masing desa. Kewenangannya ada di desa. Nah ini dilampirkan HPS. Kemudian sesuai dengan jadwal yang tadi di penawaran, maka penyedia akan harus menyurati desa, harus menyurati TPK atau membalas surat penawaran itu dengan ini penawaran pekerjaan. Di sana menawarkan misalnya tadi kok HPS-nya 10, biasanya kan di bawahnya 10, oh 8 juta ditawarkan oleh penyedia satu. Penyedia satunya lagi sama-sama 8 jutanya. Nah, kemudian tapi yang satunya bisa ujian tulis, yang satunya harus CAT. Berarti kan yang satu sudah gugur karena satu CAT tidak bisa melayani yang ujian tulis. Di sini ada penawaran pekerjaan yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan. Kemudian ada juga dia sudah melampirkan pernyataan kebenaran usaha, mungkin badan hukumnya dan sebagainya, pengalaman usaha, kemudian NPWP dan sebagainya. Kemudian ada fakta integritas. Nah setelah ini, setelah mereka memasukkan penawaran ke TPK, maka TPK
melaksanakan negosiasi dinyang, dan di nego itu harus dituangkan di dokumen. Nah, nanti dokumen hasil negosiasinya harus dihadiri oleh penyedia maupun TPK, dituangkan hasilnya di berita acara hasil negosiasi. Nah, di sini hasilnya berapa? Setelah negosiasi itu berarti ada harga yang disepakati kedua belah pihak saat sudah negosiasi itu. Setelah itu masuk ke penandatanganan SPK, surat perintah kerja. Monggo disesuaikan Bapak Ibu, monggo setelah nego itu langsung tanda tangan SPK atau besoknya mau tanda tangan SPK monggo, tapi jangan terlalu lama. Kemudian ada daftar hadir negosiasi dan sebagainya. Kemudian SPK ini jangan lupa Bapak Ibu untuk instruksi kepada penyedia barang dan jasa. Biasanya ada yang lupa di SPK itu dalam rangka keadaan kahar. Misalnya kalau soal bocor itu siapa yang nanggung, itu harus dicantumkan. Kalau pengantaran itu ikut di panjenengan atau ikut di penyedia, pengamanan soal dari penyedia ke desa, itu harus dituangkan dalam perjanjian. Kemudian kalau sudah diterima oleh tim pengangkatan perangkat desa, itu menjadi tanggung jawab siapa. Kemudian tanggal berapa atau hamil berapa atau kapan soal ini harus sudah sampai di desa. Kalau sudah di desa ditempatkan di mana, apakah itu tanggung jawab desa atau tanggung jawab penyedia, itu harus dituangkan. Sementara itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Jenengan juga sudah payah, saya juga grogi. Terima kasih, saya akhiri. Semoga Bapak Ibu semua selamat sampai di desa masing-masing, sampai masuk ke rumah masing-masing, sampai kita ketemu di pengisian berangkat besok pelantikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.